Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qissatu Ashabil Kahfi, ceritanya Ashabul Kahfi. Am khasibta anna Ashabal Kahfi warraqimi kan min ayatina ajaba. Idza awal fitnatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini pada ayat yang ke-9 dalam surat Kahfi ya. Sampai ayat ke-26 ya. Cerita tentang Ashabul Kahfi pada ayat keberapa? 9 sampai pada 26. Ini kita baca untuk ayat ke-9 dan ke-10. Am khasibta anna ashabal kahfi ayadhananta am khasibta anoto menyangka sapa sira idhananta menduga sapa sira wa am utai lafat am iku lil intiqali untuk intiqal min kalamin ila akhar. Jadi ada pembahasan sebelumnya lalu ada pembahasan tentang Ashabul Kahfi ini. Nah, untuk berpindah dari pembahasan yang pertama yaitu tentang muqaddimah yang berkaitan dengan ayat 1 sampai 8 surat Kahfi yang kemarin kita baca tentang posisi Al-Quran, tentang posisi tahmid, pujian, alhamdulillah dan seterusnya. Sekarang karena membicarakan hal yang berbeda temanya, maka lalu oleh Allah dipilihkan kalimat untuk memberikan spasi ya, perpindahan paragrafnya pakai am khasibata wa am mutailafat am ikulil intiqal, namanya fungsi intiqal, fungsi perpindahan min kalamin dari satu pembicaraan ila akhir maring sesuatu kang liya. Am iku bimakna bal kelawan artine bal balik. Wa hamzatul istifhami utawi hamzah istifham, hamzah pertanyaan am ai bal akhasibta, ai bal akhasibta balik akhasibta, apakah menduga sapa sira. Wal khitabu utawi khitabnya, wal khitabu utawi khitab fi dzahiri ing dalam zahirnya iku lin nabi kanggo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wal muradu utawi yang dikendaki dalam khitab am khasibta, karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka ketika menggunakan lafaz anta, ta tadi itu dhamir muttasilnya, maka yang diajak untuk bicara ini adalah Nabi Muhammad. Am khasibta, tetapi meskipun di dalam lafadznya itu adalah mukhatabnya Nabi Muhammad, tetapi al-murad yang dikehendaki adalah seluruh orang yang diajak bicara, maksudnya seluruh umatnya, bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Wal muradu yang dikehendaki bihi kelawan khitab tadi ini iku kullu mukhatabin, setiap orang yang mukhatab, setiap yang diajak untuk berbicara ya, seperti kita yang sekarang ngaji ini ya, tentu yang diajak bicara dengan ini ya kita, am khasibta, apakah kamu menduga gitu ya, yang sedang membaca ayat ini. Al-Kahfi iku al-gharu, ini masih menjelaskan mufradat ya per ayatnya. Al-gharu yaitu gua, awin nakbu atau lubang. Nakbu. Jadi kahfun itu artinya ghar. Al-ghar itu artinya adalah gua.
Awin nakbu atau lubang al-muttasi'u kang luas fil jabali ing dalam gunung. Jadi secara bahasa pengertian al-kahfi itu adalah al-gharu. Apa dari ghar? Gua ya. Gua. Awin nakbu al-muttasi. Nakbun itu leng lubang tapi yang luas. Fil jabali itu gua itu jadinya. Warrokim kemarin sudah kita baca ailaukhun hajariyun. Ailaukhun hajariyun yaitu papan yang berupa batu. Laukhun hajariyun. Kutibat fihi asma'uhum. Kutibat yang ditulis fihi ing dalam laukhun apa asma'uhum piro-piro namanya ashabul kahfi. Wansabuhum lan piro-piro nasabnya. Nasabnya ashabul kahfi. Ya, itu yang dimaksud dengan lafadz ar-rokim. Ya. Ar-rokim secara bahasa atau secara pengertian dalam surat ini adalah laukhun hajariyun, semacam prasasti gitu ya, saya jelaskan kemarin. Ada prasasti. Jadi sesungguhnya istilah-istilah atau apa yang menjadi sesuatu yang menjadi pilihan orang untuk melakukan sesuatu di dunia ini dalam banyak hal itu, isyarat dan inspirasinya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ini kan inspirasi ya. Zaman itu sudah berbicara tentang prasasti. Zaman Ashabul Kahfi itu kan belum. Ya, artinya Allah sudah menunjukkan ada seperti itu gitu ya. Sehingga dari segi inspirasi untuk memberikan apa istilah ya, masukan untuk memberikan pelajaran terhadap kehidupan ini, isyarat itu sudah diberikan dan Al-Quran itu memberikan isyarat karena kita diberikan akal pikiran. Jadi rasio kita, akal kita ini oleh Allah lalu diberikan inspirasi tadi itu. Kayak dipantik lah gitu ya. Dipantik. Lalu kemudian kita akan, ternyata ada itu ya gitu ya. Ternyata gua itu bisa ditempati ya untuk berdiam diri gitu ya. Ternyata gunung itu ada guanya. Ternyata di sana bisa ditulisi juga gitu. Bisa menjadi sebuah prasasti, ternyata di sana, jadi kan banyak hal gitu ya. Jadi semua yang ada di dalam ayat Al-Quran sesungguhnya mempunyai banyak fungsi dan manfaat. Tidak ada yang tidak punya nilai kemanfaatan bagi kehidupan wabah gitu ya. Sebenarnya itu dalam bentuk cerita nubian. Karena manusia ini punya kreasi, sesungguhnya tetap harus ada masternya, harus ada contoh gitu. Kalau blank-blankan sama sekali tanpa ada sebuah contoh itu ya kangelan kan gitu. Nah ya diberi contoh lah, ada namanya Al-Kahfi, ada namanya macam-macam itu. Kalau dalam surat Waqiah itu lebih banyak bercerita tentang gambaran surga. Sehingga orang ketika bikin rumah yang indah, taman yang indah, maka itu sesungguhnya inspirasinya sudah ada di dalam surat Waqiah. Yang berkaitan dengan air, yang berkaitan dengan bebatuan, yang berkaitan dengan gunung, yang berkaitan dengan pepohonan. Ya. Bahkan ketika kita mencari model bagaimana sih makan yang sehat, itu dalam surat Waqiah itu sudah jelas. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun baru walakhmi tayrin mimma yashtahun. Seharusnya makan itu yang didahulukan itu buah dulu. Nah, orang Jawa kan enggak toh. Buah itu dipakai cuci mulut ya. Mulutnya dicuci di belakang. Seharusnya wafakiyatin dulu. Mimma yatakhayyarun yang memang terpilih, yang kita suka. Baru walah mitairin, makan daging. Sesungguhnya nasi itu tidak begitu disebut dalam Quran itu. Nah, orang Jawa itu nih karena sego, ora lego gitu. Ora lego. Walah mitairin. Persoalannya kayak iso gawe daging. Duwe sapi tapi ya didol sapi. Malah dipangan sebagai daging. Nah, ini kan ada salah apa manajemen pengelolaan potensi dan aset ya. Kalau menurut Al-Qur'annya seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu. Walah mitairin mimma yashtahun. Jadi Al-Qur'an itu sangat inspiratif. Al-Qur'an itu menjadi clue
ya. Al-Quran itu menjadi password untuk semua kehidupan kita ini. Tinggal persoalannya apakah kita ini cukup paham apa tidak, gitu ya. Problemnya seringkali kita sebatas membaca. Karena kita meyakini, bukan meyakini, karena memang dalam prinsip syariat atau ajaran Islam itu membaca Quran saja sudah dapat pahala. Kadang kita membatasi diri, mau cukup di situ, gitu loh ya. Karena merasa mau cocok isi ibadah kok, lopo ngel-ngel gitu, kadang begitu ya. Gitu. Seharusnya kan tidak ya. Kehebatan Al-Quran di situ mestinya itu menjadi entry point, hanya menjadi pintu masuk lah gitu. Pintu masuk kita untuk masuk pada substansi, pada fungsi yang terdalam di dalam Al-Quran. Jadi dia bukan hanya sekedar memberikan nilai pahala yang kita peroleh karena membaca, tapi itu menjadi inspirasi, ya, menjadi inspirasi, menjadi burhan, menjadi pembuktian, menjadi fakta yang harus kita serap untuk mengambil keputusan di dalam kehidupan. Jadi seluruh keputusan hidup kita ini melakukan sesuatu seharusnya pertimbangannya itu ada di dalam Al-Quran. Baik langsung maupun tidak langsung. Lah seringkali karena kita tidak paham, kita tidak tahu bahwa itu sesungguhnya ada di Quran gitu ya. Merasa bahwa itu dari kita gitu. Merasa itu dari kita. Oke ya, jadi contohnya seperti ini. Fi lauhim mahfuz ar-raqim. Ada istilah ini. Wakila ismul jabal. Yang dimaksud ar-raqim adalah nama dari gunung awil wadi alladzi fihi kahfuhum. Atau di dalam lembah yang di situ ada gua yang ditempati oleh para ashabul kahfi itu. Kanu min ayatina ajaba. Apa pengertiannya? Kanu ono sapa ashabul kahfi fi qissatihim ing dalam kisahnya ashabul kahfi. Iku min jumlati ayatina, saking jumlahe piro-piro ayat kita. Jadi cerita ashabul kahfi itu adalah merupakan bagian dari bukti-bukti, ayat itu bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi manusia itu hanya bisa luwih gampang nurut gitu ya. Menungso kuwi luwih gampang bisa menerima sesuatu yang sifatnya faktual. Sehingga saya katakan merubah mindset orang, cara berpikir itu harus dengan fakta. Tidak bisa hanya dengan teori gitu. Didukno, diduduhno gitu gampang. Iki lho koyo ngene gitu. Mindset baru bisa berubah gitu. Dinoise kayak bukti dikasih fakta lalu tidak berubah ya panjang menungsone sing orangnya yang susah gitu, yang susah. Muskaruan bahwa itu sesuatu yang jelas cetok welo-welo wis manfaat sudah memberikan sesuatu yang lebih baik, dia tidak mau ngambil, ya itu namanya kan sudah terjadi hijab ya, ada tutup dalam dirinya dan pikirannya. Nah, Al-Quran seringkali menggunakan fakta itu, min ayatina itu. Salah satu fakta yang ditampilkan untuk memberikan pembuktian atau hujjah ya terhadap keagungan Allah itu adalah cerita tentang siapa? Ashabul Kahfi. Bahwa Allah itu zat yang maha kuasa, yang bisa menciptakan apa saja yang dikehendaki oleh Allah, bahwa Allah zat yang kuasa menciptakan sesuatu baik dengan sebab maupun tidak dengan sebab, menciptakan sesuatu yang logis atau tidak logis dalam pikiran manusia, gitu loh ya. Makanya saya katakan yang harus kita yakini Allah itu tidak terikat oleh sebab akibat itu. Paham ya? Sebab akibat itu untuk kepentingan kehidupan manusia. Sehingga kita hidupnya itu terukur, bisa dipelajari itu kalau sebab akibat itu. Orang sakit ada sebabnya, maka kita belajar yang menjadi sebab itu apa, gitu loh ya. Tapi apakah mungkin sesuatu itu terjadi luar sebab? Sangat mungkin. Ya, contohnya seperti ini gitu. Orang itu mestinya tidak mungkin hidup di situ dalam jangka waktu yang 300 sekian tahun ya. Tapi ketika Allah menghendaki bisa.
Sama dengan umpamanya Allah bisa menciptakan Adam tanpa seorang ayah, tanpa ibu. Jadi sekali lagi manusia itu untuk merubah mindset ya, cara memahami sesuatu, cara berpikir. Karena prinsip pemahaman itu yang menjadi fondasi orang untuk bertindak gitu loh ya. Kalau ingin merubah orang, rubah dulu mindsetnya. Mindset itu merubah akar dari sebuah masalah. Kalau kita hanya merubahnya itu pada sesuatu yang bersifat parsial itu di luar-luar itu belum. Ya kayak orang ngomong obati, ketika kita sakit, ketika kita hanya menghilangkan nyeri, maka nyerinya hilang, penyakitnya itu masih ada sesungguhnya. Nah, penyakit itu pasti punya sebab. Sebabnya apa? Karena kelebihan gula, namanya gula tinggi ya, diabetes. Ya berarti diabetesnya dulu yang harus ditandai. Karena ini yang menjadi penyebab. Ketika gula terlalu tinggi, lalu ini akan menimbulkan ini. Nah, substansinya ada di persoalan kadar gula. Kalau itu ada pada persoalan darah tinggi yang terlalu berlebihan, ya darah tinggi atau darah rendah, ya darahnya yang kemudian dikendalikan. Jadi substansi itu sesungguhnya tidak banyak. Gitu ya. Tapi ketika substansi atau akar masalah substansi itu, akar masalah itu terjadi problem, terjadi masalah gitu ya, maka dia akan menimbulkan banyak problem yang bercabang-cabang. Bisa menimbulkan sakit kepala, bisa ngeluh, bisa mata kita menjadi terganggu, bisa kaki kita, paham ya? Bisa lalu kemudian jantung, yang bisa lalu kemudian sejujurnya itu akibat, sakit jantung itu akibat, paham ya? Akibat dari substansi masalah. Maka akar masalahnya yang harus dibereskan, lalu baru kemudian sing wis kena iki didandani gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ini meskipun didandani ya balik mana nanti gitu ya. Akan mudah sakit lagi gitu. Maka ketika kita melakukan sebuah proses perubahan, kata kuncinya adalah kita bangun mindset dulu yang menjadi akar dari setiap tindakan, pilihan, kebijakan yang kita ambil, itu adalah dari cara berpikir mindset itu. Sehingga mengapa Kanjeng Nabi dalam berdakwah itu tidak syariat dulu? Karena syariat itu hanya persoalan cara, pilihan cara gitu ya. Sehingga antar Nabi itu bisa berbeda. Syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad bisa berbeda. Ada satu dua yang sama. Ya. Tapi akar masalah yang harus dibangun itu keyakinan fi usuluddin itu sama. Keyakinan tentang siapa kita, lalu siapa yang mencipta yang disebut usuluddin. Pokok agama tentang akidah, keimanan itu bodoh. Semua nabi hanya kepada Allah berimannya. Itu sama. Nah, persoalan cara itu kan melihat kondisi kan. Paham ya? Syariat itu lebih sistem, merupakan cara. Syariat itu lebih merupakan sistem atau cara kita di dalam melaksanakan sesuatu. Tetapi semua cara dan sistem itu pasti ada basis utamanya. Apa basis utamanya? Mindset. Kalau dalam agama keimanan. Keimanan itu. Kalau kita sudah imannya benar, bahwa Allah zat yang menciptakan, apa saja syariatnya akan gampang untuk bisa kita tancapkan. Gitu ya. Mindsetnya dulu yang dibangun, keimanannya dulu. Wong mengisywan kepada Gusti Allah, digongkon sholat, iya umpayan aku. Sing gawe Gusti Allah, aku ya butuh ngabdi Gusti Allah. Jadi segalanya lalu kemudian menjadi dimaklumi dan difahami dengan mudah gitu ya. Tapi kalau mindset dan keimanannya ini tidak selesai, dia masih dalam keraguan, dia masih dalam kebimbangan, belum betul-betul yakin secara utuh, belum masuk betul secara utuh, ya ini yang akan menimbulkan problem itu. Sehingga dia bisa menimbulkan setengah hati gitu. Iman sing seprapat hati, ono iman setengah hati, ono iman dalam hal tertentu tok gitu. Atau iman sekedarnya, ada iman yang sampai yakin betul bahwa bahkan kehidupannya itu tidak terlepas dari itu. Jadi sekali lagi mindset dan fakta. Nah, Allah dalam banyak hal membangun pribadi manusia itu dengan ayatina. Ayatina. Kanu min ayatina ajaba. Apa? Kanu min ayatina ajaba. Jadi hidup untuk meyakinkan beri bukti dulu. Beri fakta dulu. Itu jauh lebih menarik. Wong mulang saya kira juga begitu kok. Anak itu ketika kita bawa
Ketika mempelajari sesuatu, lalu kemudian kita berikan fakta dulu bahwa ini nanti akan begini loh ya. Dia pasti akan mencari, kok iso ngene iku teko ndi gitu ya. Bahwa mobil itu bisa berjalan substansinya karena dia bergeraknya pada seperti ini seperti itu. Ketika dia diaplikasikan dalam sistem yang terkait dengan motorik mobil, namanya pergerakan di mobil, sistemnya akan terjadi seperti ini. Ini bermula juga dari fisika, bermula dari hitungan matematika, bermula dari lalu memberi aspek sosialnya. Mobil itu perlu aturan di jalan karena kita bukan sekedar nyetir, ya kan berkait semua toh. Kita juga perlu namanya adab sopan santun, kita perlu juga yang namanya berbagi, menjaga perasaan orang ketika di jalan. Sehingga tidak ada sesuatu yang terpisah. Ilmu itu menjadi satu kesatuan. Paham ya? Kita naik mobil, di sana diperlukan disiplin berbagai ilmu eksak yang terkait. Lalu ketika mobil itu kita pakai, yang menjadi bagian dari tujuan mobil itu, di sana membutuhkan begitu banyak aspek yang terkait dengan ilmu sosialnya. Tentang hukum, tentang kehidupan, tentang politik, ya, tidak bisa terlepas dari situ. Tidak bisa diputus gitu ya. Kita tidak bisa hanya berbicara pada satu aspek. Disitulah perlu pemikiran yang bersifat integratif itu. Tidak bisa hidup itu cuek, karena kita hanya suka pada satu ini, lalu cuek pada yang lain. Hidup yang terputus, yang tidak mutasil, itu akan menimbulkan banyak problem nanti. Anda bisa bahagia, kalau orang lain juga bahagia, karena mutasil. Tidak bisa Anda membiarkan saudara Anda tidak bahagia, lalu cuek. Pasti nurani orang tidak mungkin kita membiarkan. Orang yang kita cintai, yang punya hubungan rahim, kasih sayang itu lalu kita putus, kita cuek. Gak ada urusan aku dengan saudara saya, gak ada urusan saya dengan tetangga saya, tidak mungkin. Maka lalu kan rumus bahagia adalah ketika Anda mampu membahagiakan orang, itu berarti akan mampu menciptakan kebahagiaan yang utuh. Gitu. Dowo jadi ini kan, dowo jadi. Maka harus berlatih, kita dalam kehidupan ini harus berlatih untuk berpikir secara menyeluruh dalam hidup ini. Tidak bisa ego, tidak bisa sektoral, tidak bisa terkapling, ya. Ketika belajar disiplinnya memang harus dikapling ya, tidak bisa, harus diurai satu persatu. Tapi ketika menjadi kehidupan, maka dia harus menjadi syumuli, menjadi muntahal jumu itu bahasanya. Muntahal jumu itu menjadi satu integrasi yang menyeluruh, kabeh kudu notok dalam satu sistem kesatuan. Oke, ada yang perlu dipertegas? Hari? Silakan. Untuk meyakinkan orang yang sebelumnya belum yakin, kan kita tidak mungkin langsung berbicara tentang iman. Ya. Yang paling pokok satu ya, tentu karena iman itu bagian dari hidayah. Yang pokok kita berikan bahwa kita sebagai muslim itu memberikan contoh yang terbaik. Ya, satu ya. Jadi tidak selamanya mengajak itu dengan kalimat yang sifatnya mengajak. Maka Nabi seringkali tampil sebagai uswatun hasanah, lebih sebagai master, sebagai model untuk sebuah kebaikan. Orang akan tertarik melihat kita ketika kita seorang muslim, lalu muslim yang betul-betul menampilkan muslim yang penuh kedamaian, penuh sayang, tidak memusuhi meskipun dia berbeda agama. Orang bisa jadi dia akan takluk ketika kita berikan kasih sayang, full. Bahkan kalau perlu tanpa ada perasaan dan sekat yang menjadi perasaan kita bahwa ini berbeda dengan kita. Dengan tetap kita mendoakan. Ketika nanti dia mulai mempertanyakan pasti dalam dirinya, iku iki beda agama karo aku kecek apike karo aku. Betapa Nabi dalam cerita sirah Nabi itu banyak orang-orang kafir Quraisy itu menjadi muslim karena kebaikan Nabi kepada dia. Bahkan dia itu memusuhi kepada Nabi bukan hanya sekedar berbeda loh ya. Ya toh? Dia meludahi setiap hari. Tapi ketika dia sakit terlalu Nabi itu disambangi. Kok suwe aku gak ono sing ngidoni iki nanti sing ngidoni aku. Kalau kita kan sudah persoalan harga diri ya. Kita sering menghargai diri kita kan berlebihan. Ya.
ngelwirgo dan bandrol yang semestinya ya. Kita sudah pasti marah lah, kita punya sifat marah, mesti itu alibi kita. Oh, kita ini manusia punya ketersinggungan dan itu semua itu nafsu sesungguhnya ya. Tapi kalau agama tidak begitu. Pada tingkat tertentu, Kanjeng Nabi saja yang punya kedudukan tertinggi di depan Allah diludahi. Lalu kemudian ketika yang meludahi ini sakit, setiap hari beliau lewat itu diludahi dari rumahnya. Ketika dia sakit, nggak bisa meludah kan? Karena sakit dia, terbaring. Oleh Nabi digolai. Kok kau nasi meludahi ini nanti? Nabi sudah berpikir ini kira-kira sakit. Betul sakit lalu disambangi oleh Nabi. Dia bilang, ya Allah, kamu yang tiap hari saya ludahi. Ya tak? Luar biasa. Ketika saya sakit pun kamu masih menjenguk kepada saya. Fakta ini ya, ayatina. Siapa yang tidak lalu mau beriman kepada Nabi? Ya. Kalau dia dikandani, wah kamu ini hidup. Kalau diceramai, saya kira tidak akan mungkin. Gitu ya. Berikan yang terbaik dengan niatan. Ketika memberikan terbaik itu dengan hawa itu, ya Allah, dengan perilaku saya ini muka-muka dia dapat hidayah. Berikan yang terbaik. Tidak perlu dia dicaci maki apa yang menjadi keyakinan dia, tapi berikan contoh yang terbaik. Ketika kita memberikan contoh uswah yang terbaik dengan perilaku, penghormatan, pelayanan yang terbaik, nawaitukan ya, di dalam hati kita berdoa, muga-muga dengan sikap yang terbaik ini Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada dia. Karena hidayah itu prerogatif Allah. Paham ya? Seringkali kita justru berarti karena itu yang saya katakan ayatina itu. Banyak Nabi itu. Taksur ketika mengejar Nabi untuk dibunuh. Paham ya? Nabi ketika istirahat, wah. Karena dia sudah menjadi musuh Nabi yang dan sudah mendapatkan janji akan dapat hadiah begitu banyak, iya taksur itu. Sudah mau dibunuh. Nabi ditanya, siapa Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan kamu? Sekarang Anda berhadapan satu persatu dengan saya. Ya, depan lah. Ya. Face sudah. Mati kamu sudah di tangan saya. Dia bertanya, siapa yang bisa menyelamatkan kamu Muhammad? Muhammad bilang Allah. Jatuh dia pedang. Wah, mereka dipegang oleh Nabi. Dia sudah ketakutan, pasti saya dibunuh. Tetapi tidak, udah bawa pedang, pergi kamu. Enggak disuruh Islam ketika itu, enggak. Pergi kamu sudah. Dia langsung spontan mencari Nabi lagi, lalu kemudian menyatakan masuk Islam. Tidak lalu kemudian ketika kondisi begitu, lalu dia dipaksa, udah ya, kamu kalau ingin selamat di depan saya, andai kata kita kan mesti begitu ya, kira-kira loh ya. Kalau kita yang diperlakukan kan semua angkel, lalu ketika kita diberikan posisi yang bisa melakukan apa saja kan mesti kita akan menggunakan power itu kan, kekuatan itu gitu. Enggak, kotor Nabi langsung mengatakan, sekarang pedang di tangan saya, kamu mau beriman apa tidak? Tidak begitu Nabi itu, kasihkan saja pedangnya itu. Sudah, silakan kamu pergi. Linglung dia lalu kemudian kembali. Dia membaca syahadat karena sikap baiknya Kanjeng Nabi itu. Nah itu yang lalu menjadi contoh bagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdakwah itu. Ada saatnya kita ini keras. Nabi juga perang ketika Nabi diperangi. Nabi juga membawa pasukan kuda, Nabi juga menyusun strategi, tapi itu ketika mereka melakukan perlawanan lebih karena kita harus menjaga kehidupan kita. Hibdun nafas itu harus, gitu loh ya. Tapi ketika dalam kondisi di mana tidak perlu melakukan itu, maka justru kelembutan dan kasih sayang itu menjadi senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan seseorang. Jadi senjata itu tidak mesti sesuatu yang menyakiti. Kadang harus berbalik. Berikan dia kasih sayang, dia pasti akan takluk. Wong wedok sing cerewete setengah mati, bojo sing cerewete setengah mati, suka ngomel. Jangan dimarahi dia, jangan dilawan. Berikan saja kasih sayang. Jika ada duit sing akeh kayak duit. Langsung minta kopi nopo mboten gitu kira-kira. Kira-kira ya. Oh, tiga kiri ya tambah geger dia itu.
Nah, Nabi beri contoh itu. Dan saya kira itu nurani ya, nurani. Sama dengan kita mendidik lah. Anak kita yang nakal sekalipun, cobalah dekati dengan pendekatan yang beda. Makanya jangan pendekatannya itu senantiasa sanksi. Dia karena juga punya hak tawar gitu loh ya. Dia bisa melawan kita, dia bisa minta pindah sekolah, dia bisa ini macam-macam gitu loh ya. Dia bisa melakukan gugatan juga, apalagi orang punya power juga, dia punya harga diri juga. Kalau kita mendekatinya dengan pendekatan harga diri, dengan pendekatan normatif, hitam putih ya akan bentrok gitu ya, akan gagal gitu. Tapi juga pendekati dengan pendekatan lebih gesek. Sudahlah, jangan berbicara prestasi, jangan berbicara bisa apa dulu ya. Kamu suka apa? Kamu kok hebat ya kalau begini, kalau dalam bidang ini kok bagus ya. Gimana kabarmu? Gimana? Apa yang kamu rasakan? Karena manusia diciptakan ada sisi kelembutan yang seringkali itu menjadi bagian dari ruang yang kita bisa menyentuh dari aspek itu. Cukup kita tepuk ini pundaknya gitu. Ya apa? Sehat ya. Ya wis, nek durung iso melok gak apa-apa. Besok kamu ikut yang baik. Kalau mau tidur ya sudah tidur kamu. Susah kan ya sungkan dewi gitu. Kira-kira lah ya. Kalau nek kok terus-terus ora iso ya baru hukum dan aturan itu betul-betul belakang itu pun tetap menghukum itu dengan birrahmah, kasih sayang. Ya sudah, saya mungkin yang tidak mampu, bisa jadi kamu akan mendapatkan tempat lain yang lebih baik yang bisa mampu. Di situ dia akan merasa pasti ternyata saya menyia-nyiakan sesuatu yang seharusnya kemarin sudah saya peroleh itu. Pasti dia akan merasa begitu. Kalaupun toh dia seharusnya harus berpisah, harus kita pindahkan pamane, itu kita boyongno, dia pasti saat itu akan ada penyesalan. Saya ternyata salah, lalu mengikuti ego saya gitu loh ya. Karena kehidupan ternyata di mana-mana ada masalah gitu. Jadi sekali lagi fakta, berikan contoh uswah yang terbaik. Terkadang apalagi orang yang dekat dengan kita itu pasti jauh lebih memberikan peluang ya. Dengan harapan tadi doa bahwa yang kita lakukan itu menjadi bagian min ayatina. Apa? Min ayat. Bal ajibata. Ya, itu yang dimaksudkan. Kanu min ayatina ajaba. Seringkali orang kita taklukkan, kita rubah mindsetnya, justru akan lebih efektif, lebih bisa menerima ketika di situ kita hadirkan sebuah fakta atau contoh yang kalau dalam bahasa Nabi itu namanya uswatun hasan dalam dakwah itu adalah fakta, itu adalah sesuatu yang bersifat real, berupa master, berupa model ya, yang langsung diberikan. Oke? Ya, ini harus masuk dalam mindset kita di dalam mendidik gitu ya. Ketika Nabi bisa melakukan itu ya kita harus menggali, memasukkan itu menjadi bagian dari mindset kita. Minimal memahami tentang anak, memahami tentang kebaikan, memahami tentang bagaimana kita harus berdakwah dan sebagainya. Oke? Wabifanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.